Oke. Halo Martina, Halo, gimana hari ini kabarnya? baik. Oh ya Martina, boleh dong kita ngobrol-ngobrol bentar mengenai ini budaya pop Jepang, J-pop. Aduh, Kalau budaya pop Jepang ya, oke deh, boleh saya tuh. Ya oke lah, cobain aja. kira-kira Martina tuh waktu dengar budaya pop Jepang, kebayangnya di pikiran Martina tuh apa kira-kira? Budaya pop Jepang itu lebih cenderungnya ke fashion ya. Fashion. Kayak gitu. Ya, aku sendiri sebetulnya kurang paham yang namanya pop itu kayak gimana gitu. Budaya pop itu budaya seperti apa gitu. Fashion, maksudnya fashion ini maksudnya gaya busana, gaya Jepang kayak begitu gitu ya? Gimana? Maksudnya Martina fashion, maksudnya gaya-gaya kayak anak-anak muda Jepang begitu atau Iya, gimana? gaya anak muda Jepang gitu. Kalau aku sih sebetulnya satu kesanku kalau udah ngomongin soal J-pop itu tuh aku kagum sama mereka gitu, karena mereka kok bisa nyiptain gaya-gaya berpakaian yang hanya mereka yang nyiptain, dan apa ya, jadi kayak fashion rule-nya tuh mereka yang bikin dan populer gitu loh, bisa populer. Aku kadang-kadang mikir kenapa Indonesia nggak bisa nyiptain gaya bukan gaya J-pop ya. Kalau J-pop kan Japan pop. apa Japanese pop kayak gitu. Iya betul. Nah kalau Indonesia kenapa nggak bisa nyiptain yang namanya Indonesian pop atau apa Indonesia pop gitu loh, fashion style Indonesia pop gitu. Yang beda dari yang negara-negara lain kayak gitu. Betul, beda gitu. Jadi kita nggak berkiblat ke Harajuku, nggak berkiblat ke Shibuya, nggak berkiblat. Pokoknya kita tuh ya kita gitu. Kita kan dari Sabang sampai sekarang nggak tahu nih Merauke masih masuk nggak gitu. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke ini kan kita budayanya banyak. Sumatera, Kalimantan, Jawa, terus Sulawesi, belum yang Timor terus juga Timor nggak masuk Bali. Sumbawa, Nusa Tenggara Timur dan sebagainya itu gitu. Masa dari sekian banyak provinsi kita nggak bisa bikin yang khas Indonesia tapi juga digemari sama kaum mudanya gitu, yang merupakan ciri khas. Jadi kalau kaum muda Indonesia tuh mereka punya style fashion sendiri gitu, namanya aku nggak tahu ya kalau di luar tuh ada yang namanya J-pop, terus ada kayak Harajuku, Shibuya kayak gitu. Itu tuh seperti apanya aku nggak tahu gitu, cuman ya mungkin kita juga bisa nyiptain nama atau apa yang sesuai gitu dengan karakter Indonesia. Nggak melulu nama wayang, mungkin juga bisa ngadopsi dari nama dari Sumatera atau dari Kalimantan atau apapun itu gitu. Kalau menurut Martina kira-kira Bentar cut dulu. Oke. Oh ya, kalau menurut Martina, mungkin Martina pernah dengar ada 5 kota mode di dunia, diantaranya tuh ada Milan, ada London, dan ternyata di luar Eropa tuh cuma ada 1 kota, yaitu Tokyo. Kira-kira kalau menurut pandangan Martina, kenapa tuh Tokyo disebut juga kota mode? Kenapa Tokyo disebut sebagai kota mode? Ya, salah satu kota mode di dunia, di bumi ini. Apa karena mereka gaya busananya memang mempengaruhi dunia fashion pada umumnya atau bagaimana gitu? Saya kalau dengar kota fashion, salah satu kota fashion itu adalah Tokyo, di luar Eropa dan luar Eropa Amerika. Tapi ya oke lah, ikat aja yang tadi ya, saya gugup sekali sampai akhirnya gagap ya. Jadi kalau mamanya saya dengar tentang Tokyo menjadi kota fashion, saya tuh langsung teringat sama perancang busana yang bernama Issey Miyake. Terus juga dalam buku itu PR saya untuk membaca buku-buku Haruki Murakami, itu juga bisa dibilang mereka sebagaikan trendsetter juga gitu loh, baik di Jepang maupun di internasional. Kalau yang Haruki Murakami itu dari bidang sastranya,
Sementara kalau yang Issey Miyake ini di bidang fashion, saya terakhir itu mungkin sekitar SD atau SMP saya lihat karya terakhirnya. Bukan karya terakhir dari Issey Miyake yang saya lihat itu adalah ketika saya masih SMP atau SMA, saya lupa. Dan situ saya melihat bahwa karyanya Issey Miyake ini memang berbeda dari karya perancang busana Asia lainnya, seperti Gaya Sukarya. Dia sekarang namanya apa ya? Namanya siapa ya? Kan dulu namanya Gaya Panggabean, terus ada Gaya Sukarya. Nah sekarang apakah masih Gaya Sukarya atau sudah berganti, saya juga tidak tahu. Itu terus Itang Yunas, terus Irwan Tirta, seperti itu. Satu lagi siapa tuh ya? Ada yang lumayan terkenal juga yaitu dari Indonesia, pernah belajar fashion di Itali, tapi saya lupa namanya siapa. Ya seperti itu gitu. Rancangannya beda dan dia seolah-olah dari rancangan Issey Miyake ini, rancangannya tuh bisa speak up gitu loh, bisa berbicara lantang di dunia internasional bahwa ini loh Issey Miyake, ini loh Jepang gitu loh, seperti itu. Kira-kira kalau menurut prediksi atau pandangan Martina sendiri, kita ini sebagai anak muda Indonesia perlu melakukan apa supaya dunia fashion Indonesia tuh mungkin bisa minimal setara lah dengan dunia fashion di Jepang sana? Apa harus lebih banyak berproses kreatif atau harus melakukan hal yang lainnya juga mungkin? Semua sebetulnya proses kreatif iya, terus menghargai produk dalam negeri juga iya. Biasa pakai batik nih sebagai wawancara. Anyway, apa ya? Kalau aku pikir Jepang bisa maju karena mereka sempat menutup diri gitu loh. Betul. Dari dunia luar seperti itu. Jadi mereka mandiri, mereka berdikari gitu loh. Apapun mereka usahakan dari negeri mereka sendiri. Yang kecintaan terhadap ya mungkin bukan soal menanamkan kecintaan terhadap produk sendiri ya, tapi lebih kepada kalau nggak beli produk sendiri terus mau beli apa gitu loh. Mereka mau pakai baju apa gitu kalau nggak beli kainnya dari Jepangnya sendiri gitu. Itu terus di salah satu komik yang pernah saya baca juga itu mereka sendiri punya pemikiran bahwa itu komik Jepang, mereka punya pemikiran bahwa bagaimana memproduksi, waktu itu tentang produksi kain, bagaimana memproduksi kain yang tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan warga Jepang tapi juga bisa diekspor. Oh, udah punya visi untuk mengekspor berarti. Sudah. Itu juga yang bikin ini agak melenceng. Itu salah satunya ya. Yes. Saya berusaha untuk fokus. Jadi mereka sudah punya pikiran seperti itu gitu loh. Dan itu pemikiran itu diwariskan terus dari generasi satu ke generasi berikutnya, sehingga waktu itu komik itu tuh sekitar tahun 96, 97, 95 kurang lebihnya. Tapi itu kan berarti bahwa pola pikir atau hal yang tercatat di sejarah mereka itu diwariskan turun-temurun gitu, bahwa nilai-nilainya itu diwariskan turun-temurun, bahwa Jepang tuh kayak gitu loh. Mereka nggak cuma produksi hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, tapi mereka juga bagaimana ini supaya bisa tembus ke ekspor, seperti itu. Nah, kenapa kita nggak bisa seperti itu gitu loh? Kenapa kita harus tergantung sama dunia luar gitu? Bukan dunia luar, sama negara-negara lain gitu. Seperti itu. Makanya terus juga banyak lagi nilai-nilai budi pekerti mereka yang mereka tanamkan gitu, seperti ya yang kita tahu aja waktu di tsunami atau terkena tsunami, mereka masih bisa bukan tenang sebetulnya, mereka menenangkan diri untuk tetap bisa antri ketika keluar ketika mereka harus ngantri untuk bisa keluar atau bisa naik ke perahu untuk diselamatkan dan sebagainya, seperti itu. Nah, gimana itu kok bisa gitu, padahal kan kondisinya lagi sedang berbahaya gitu, kondisinya itu mengancam nyawa, tapi kok mereka masih bisa
tenang gitu, antri sok siapa dulu nih gitu, mau anak-anak dulu, wanita dulu, baru yang laki gitu, itu semua teratur. Jadi gak rusuh. Iya, nggak rusuh. Terus juga pokoknya saya duluan, soalnya saya selamat gitu, nggak kayak gitu. Itu hebat mereka itu. Gitu. Kalau yang Martina lihat selama ini, kira-kira nilai-nilai budaya Jepang, etika orang Jepang itu ternyata ada juga nggak di dalam komik-komik Jepang? Ada komik kartun Jepang itu ada, makanya dulu saya terkenang juga. Dulu saya pernah nonton Sailor Moon dan sempat nangis karena ada satu nilai budaya yang mereka tanamkan di situ gitu loh. Dan saya langsung bilang, ini nih bagusnya film Jepang itu di sini. Mereka sebetulnya tuh kartun tanpa animasi, tanpa keringan, menghibur. Ya kita mungkin banyak yang tahu Sailor Moon tuh tokoh yang seperti apa gitu. Tapi di balik itu tuh ada satu nilai yang ditanamkan gitu loh. Satu nilai yang sanggup bikin saya terharu gitu ketika saya menangkap nilai itu gitu. Itu yang saya pikir ini bagus gitu loh. Itu. Terus dalam buku-buku iya itu ada tentang kerja keras. Di serial Linden itu dijelaskan tentang tanggung jawab dan kerja keras. Tanggung jawab orang yang sudah tanpa sengaja membunuh sepasang orang tua yang tanpa sengaja membunuh orang tua di dalam sebuah kecelakaan. Ternyata mereka masih punya anak kecil perempuan, anaknya itu disekolahkan sama ternyata si yang nabrak ini tuh yang membunuh secara tidak sengaja kedua orang tua si anak gadis ini tuh adalah seorang dokter muda gitu. Jadi dan dia sebenarnya adalah dosen di sebuah universitas di Jepang, dosen kedokteran. Jadi ketika dia tahu bahwa orang tua yang meninggal karena karena mobilnya ditabrak sama mobil si dosen ini, dia tahu bahwa mereka tuh punya anak perempuan masih kecil, langsung dia bukan adopsi ya, lebih kepada dibiayain gitu si anaknya dari aku lupa apa di panti asuhan atau gimana, pokoknya dibiayain terus sampai dia kuliah dan dia harus masuk kuliah kedokteran gitu. Dan berhasil dia masuk kedokteran, dia akhirnya jadi dokter seperti itu gitu. Jadi ada nilai tanggung jawab, ada nilai kerja keras juga gitu. Ketika untuk jadi dokter ini si anak gadis ini tuh dia berusaha keras gitu. Oh ini saya harus belajar, harus ikut praktikum dan sebagainya seperti itu. Gitu. Kalau yang Martina pernah lihat, mungkin pernah baca atau mungkin pernah nonton selama ini, mungkin baik itu kartun Jepang atau mungkin buku komik Jepang atau mungkin juga novel Jepang, kira-kira itu nilai estetikanya sangat sangat kerasa banget nggak, kental banget nilai estetikanya. Iya. Itu kira-kira kalau menurut pendapat Martina, kenapa ya nilai estetika itu bisa begitu kentalnya di dalam karya-karya seni mereka? Apa memang karena ini memang mereka memang orang-orang yang nyeni, jadi mereka mau buat karya apapun, baik itu kartun, buku komik, novel atau apapun, pasti nilai estetikanya pasti kerasa karena mereka memang orang-orang yang memang nyeni dari awalnya. Atau mungkin Martina punya pendapat lain atau pandangan lain, atau mungkin pernah dengar dari teman, ya memang karya-karya seni Jepang itu memang sangat kerasa estetikanya tuh karena memang mereka buatnya serius, sungguh-sungguh atau gimana gitu. Satu hal yang saya pikir merupakan modal dasar dari orang-orang Jepang itu adalah mereka tidak pernah berhenti belajar. Amin. Bahkan ketika mereka tidak tahu awal membuat sesuatu, mereka tidak segan-segan untuk menjiplak gitu. Awalnya itu dengan cara menjiplak, tapi itu bukan kemudian setelah dijiplak terus dipasarkan, dan bukan seperti itu ya. Iya, Jiplak itu hanya untuk belajar gitu loh. Menjiplak itu hanya untuk latihan buat mereka. Dari yang sudah mereka pelajari, mereka membuat sesuatu yang baru gitu. Entah gimana caranya mereka membuat sesuatu yang baru. Contohnya begini, soal menjiplak itu saya tahu dari dosen
tekstil saya. Dosen yang dulu mendidik saya itu mengatakan bahwa untuk melatih tangan, ya kebetulan itu tentang menggambar, untuk melatih supaya tangan ini luas untuk menggambar, yang nomor satu itu kita harus menjiplak gitu, hanya sebagai latihan gitu, supaya tangan kita luas. Kita tahu, oh daun itu gerakannya tuh dari sini ke sini. Daun apa coba, daun mawar tuh seperti ini bentuknya, gerakannya tuh kemana dan bagaimana, itu kita tahu strukturnya dan sebagainya. Itu dengan cara menjiplak dahulu awalnya. Nanti setelah kita hafal, tangan kita hafal dengan bentuk-bentuk daun tadi itu, kita bisa menciptakan gitu. Dari situ tuh kita bisa berkreasi gitu. Daun yang ingin kita ciptakan ini seperti apa? Karena tangan kita sudah tahu gitu loh. Dan nggak cuma daun mawar ya yang harus dipelajari, ya berbagai macam daun yang lain juga gitu. Itu. Terus yang dari ibu saya sendiri, ibu saya karena satu dan lain hal dia harus menjahit baju sendiri. Itu kebetulan model-model dari buku pola Jepang itu menarik gitu, menarik dan cocok. Kemudian ibu saya coba buat dari buku-buku pola itu. Jangan salah, mereka itu buku pola yang mereka jual ke Indonesia itu semuanya dalam bahasa Jepang, kecuali buku pola Soen. Tapi saya sendiri masih belum tahu Soen ini nih apakah kolaborasi Jepang Singapura atau sama Inggris gitu. Karena dalam buku pola Soen ini itu ada Jepang, ada Inggris, ada Chinese juga. Nggak salah ada 3 bahasa gitu. Kembali ke buku pola Jepang, Sobat the Dressmaking atau Lady Boutique seperti itu semuanya pakai bahasa Jepang, aksaranya aksara Jepang semua. Dan yang sebenarnya buat kami, buat ibu saya sendiri yang bikin BP itu adalah semua tips dan trik semuanya dalam bahasa Jepang, tidak ada bahasa Inggris, sama sekali nggak ada. Padahal kalau semua itu pakai ada bahasa Inggrisnya, ada terjemahannya, semua ilmu menjahit ada di situ. Dari satu buku yang tebal, dan memang kalau saya perhatiin buku di Jepang kayaknya tebal-tebal. Iya. Nggak pernah mau komik pun juga bisa tebal gitu. Nggak ada buku tipis, ya nggak tahu lah ya kalau ada buku tipis seperti itu gitu. Nah, satu lagi yang saya pikir saya kagum dari Jepang itu adalah semua buku dari luar negeri diterjemahkan dalam bahasa Jepang semuanya. Dengan cara seperti itu membuat warga Jepang itu ya bisa belajar apapun, bisa mereka pelajari, dan dari situ mereka bisa membuat sesuatu yang jauh lebih bagus. Dengan belajar kita bisa berkreasi gitu loh, kita bisa membuat sesuatu yang jauh lebih bagus dari apa yang udah teori atau praktek yang pernah kita pelajari. Karena kan membaca buku terus atau mengerjakan keterampilan itu memancing daya kreativitas kita gitu. Kita nggak mungkin kayak umpamanya merajut gitu, mau crochet atau knitting, nggak mungkin kita hanya sesuai pola. Lama-lama kita pasti ingin membuat baju atau apapun, shawl atau apa yang bikinan kita gitu, yang polanya tuh kita yang ngarang gitu, kita yang menciptakan sendiri. Kreatornya diri kita sendiri kayak gitu. Itu jadi kenapa Jepang bisa maju, kenapa Jepang bisa punya ciri khas tersendiri. Salah satunya ya terus belajar, tidak berhenti berlatih, selalu mencoba untuk jadi lebih baik gitu. Apalagi ya, terus pendidikannya juga bagus. Pendidikannya bagus itu mereka jelas gitu, penanaman pendidikannya juga gitu. Jadi nilai-nilai budi pekerti, moral itu di sekian tahun pertama ketika mereka sekolah. Nanti baru matematika apa segala macam itu nanti. Terus setiap hari harus ada piket gitu, membersihkan kamar mandi, WC kelas dan sebagainya, supaya bisa menghargai dan menjaga serta merawat. Nilainya bagus gitu. Dan itu bisa tertanam kuat gitu. Karena emang dari nggak cuman
murid yang harus melakukan itu, tapi guru pun juga harus setidaknya menghargai hasil kerja murid-murid tadi. Oke, Martina, kalau menurut Martina sendiri, Martina pernah baca-baca komik-komik Jepang nggak? Ya, pernah. 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 Kira-kira kalau menurut Martina sendiri, Martina tuh tertarik sama komik Jepang tuh karena apanya? Apa karena ceritanya, atau karena gambarnya, atau mungkin karena pengarangnya, atau mungkin yang macam-macam yang lain-lainnya? Oke, saya tertarik sama komik Jepang itu karena ceritanya nomor satu, alur ceritanya itu enak diikutin. Narasinya gampang diikutin. Alur ceritanya juga mengalir seperti itu. Mengalir tuh kayak gimana ya? Ngeflow, tidak tersendat, tidak terputus, dan tidak lompat-lompat logikanya. Itu satu. Terus yang keduanya, saya tertarik sama komik Jepang itu adalah mereka bisa tema-tema yang mereka angkat pun juga tema-tema yang unik gitu, seperti tentang ada kisah tentang, ini kisahnya agak tentang yang horor ya, karena sekarang kayaknya horor lagi booming. Jadi ada kisah tentang dewa-dewa sebetulnya, dewa dan dewi. Jadi ada dewi kecantikan yaitu Dewi Venus. Nah ternyata dia itu adalah adik dari iblis. Wah. Gitu, dia tuh adik dari iblis. Iya. Tapi iblis pun juga mencintai si Dewi Venus ini. Mereka punya kisah asmara sebetulnya. Dewa ya. Ternyata punya kisah asmara rupanya. Punya kisah asmara. Nah dewa yang dewa utamanya itu karena dilarang antara kakak adik untuk berasmara gitu, untuk menjalin hubungan asmara, jadi dikutuk. Yang kena kutukan baik yang iblis maupun yang Dewi Venus ini dikutuk. Yang Dewi Venus mukanya hancur setengah, sementara yang iblis nih yang tadinya ganteng itu dia berubah jadi menyeramkan mukanya dan dia bertanduk seperti itu. Itu di cerita itu, entah gimana ceritanya, si Dewi Venus ini kemudian saya nggak bisa bilang reinkarnasi, karena kalau reinkarnasi itu sudah meninggal terus kemudian dia lahir kembali gitu ya, menjadi pribadi yang menjadi manusia baru. Tapi yang ini tuh ternyata ada yang mirip sekali sama Dewi Venus, cantiknya dengan Dewi Venus ini. Dewi Venus yang katakanlah di kahyangan gitu ya,
ada ternyata di Jepang itu ada yang cantiknya tuh sama dengan Dewi Venus itu. Dan kebetulan juga bernama Venus dalam bahasa Jepang tuh. Namanya saya masih ingat Minako Ifu. Minako Ifu kayak gitu. Nah, si demon atau si iblis ini itu yang dia memang memang ada di dunia untuk ya pokoknya berbagai macam cerita tentang hal-hal jahat atau segala macam itu jadi urusannya dia seperti itu dia bertemu dengan Minako Ifu ini dan dia jadi dia tuh sama Dewi Venus adiknya dia dimintain tolong untuk nyari jasad supaya si Dewi Venus ini bisa reinkarnasi atau bisa masuk ke jasad manusia itu gitu. Ternyata bertemu dengan Minako Ifu, mukanya persis mirip sama Dewi Venus cerita itu gitu. Judul komiknya masih ingat nggak kira-kira apa judul komiknya? Saya lupa. Dan sebetulnya pengen Google juga. Kalau nggak salah Angel and Demon, tapi nggak tahu apakah itu atau bukan gitu. Kalau menurut Martina, Angel and Demon ini layak nggak diangkat ke film kartun atau malah ke film layar lebar? Saya pikir lebih baik jadi komik. Jadi komik karena daya magisnya ada di situ gitu loh. Kalau namanya jadi layar lebar atau jadi film kartun, film animasi, saya pikir akan hilang ininya daya magisnya. Iya, daya tariknya akan turun. Nah, tapi sementara karena ketika kita membaca buku, kita di situ itu adalah sebuah komik yang isinya gambar dan dialog gitu. Jadi kita bisa dibilang kita yang membaca ketika kita menjadi demon atau ketika kita menjadi angel, ketika kita jadi Minako Ifu atau ketika kita menjadi si iblis tadi atau ketika kita menjadi Venus, kita yang ini. Satu hal yang saya suka dari buku-buku horor cerita depan itu adalah mereka runut dalam membuat horor itu gitu loh. Jadi cara bertuturnya tuh runut gitu dan efek kejutnya tuh luar biasa gitu. Jadi bikin kita kaget itu tuh benar-benar kaget gitu. Kaget terus serem merinding juga iya karena gambarnya gitu kan. Seperti itu. Jadi dan malah kadang-kadang terbayang-bayang gitu. Wah, takut ya ntar jangan-jangan ada ini, ada itu. itu di luar konteks kayak gitu. Jadi nuansa horornya itu memang kayak sungguhan, nggak kayak dibuat-buat ya maksudnya. Betul, semuanya kayak sungguhan gitu, kayak memang telah terjadi cerita seperti itu gitu. Dan settingnya terus yang mempengaruhi alur cerita sih sebetulnya. Caranya bertutur itu yang bikin jadi bikin saya jadi terbawa gitu loh. Ketika membaca itu tuh jadi kebawa gitu, jadi seolah-olah kita sedang menonton film-film horor atau gimana gitu. Kalau selain tadi komik judulnya Angel dan Demon, mungkin ada komik lain yang berkesan bagi Martina apa begitu? Ada beberapa, judulnya itu ada yang The Dark of Mr. Fredward gitu, terus Miss Modern, terus Linden yang tadi sudah saya sebutkan, Miriam yang tadi itu komik yang ceritanya western tapi itu Jepang jadinya. Jadi latar belakangnya western itu sebetulnya kayak gitu. Jadi dalam komik itu orang-orangnya dikisahkan hidupnya di Eropa. Amerika. Di Amerika. Di Amerika. Seperti itu. Apa lagi ya? Gong. Wah, apalagi tuh? Gong juga saya terkesan dengan Gong. Ada lagi Michael, komik kucing yang bernama Michael. Itu juga ada. Kalau Gong, saya lupa kalau Michael pakai teks nggak ya?
Kalau yang Gong itu sama sekali nggak pakai teks, dan itu saya kagum. Murni gambar. Murni gambar. Tapi jalan ceritanya bisa kita mengerti. Betul sekali. Makanya saya juga wow, ini keren. Berarti Komik Gong ini bahasa visualnya itu sangat apa ya? Informatif. Jelas. Pesan-pesannya tersampaikan dengan jelas. Satu lagi Natane, tapi belum pernah ngikutin dari awal sampai habis. Tapi Natane juga bagus. Tapi kayaknya Gong itu cukup berkesan juga ya bagi kita. Ya betul. Gimana dengan karena Mas Andi? beda gimana? sendiri ya Gong itu. Gong beda sendiri, ya. Soalnya mungkin Martina pernah nonton juga, judul filmnya ada salah satu film. Ya. Memang bukan film Jepang sih. Ya. Judul filmnya itu Samsara, dan sepanjang film itu nggak ada percakapan, nggak ada teks, nggak ada subtitle. Kita hanya disuguhi gambar demi gambar, adegan demi adegan. Ya. Dan ternyata itu informatif sekali, seperti Komik Gong yang tadi Martina ceritakan. Jadi memang kira-kira kenapa ya orang Jepang tuh sampai bisa buat karya yang hanya menyajikan bahasa visual, tapi oleh para pembaca, para penonton atau para readernya itu bisa gampang dimengerti. Kembali lagi ke pendidikan. Kalau menurut saya. Edukasi, karena semua itu emang ada ilmunya dan bisa dipelajari. Gitu. Jadi ya tidak ada yang sulit, tidak ada yang tidak bisa, selama kita mau belajar, selama kita mau mencoba. Oh ya, Mar, boleh satu pertanyaan terakhir nggak nih, Mar? Boleh. Martina mungkin ada sedikit pesan-pesan buat kita ini para penggemar budaya pop Jepang yang ada di Bandung atau yang ada di Indonesia. Kira-kira Martina tuh mau menyampaikan apa saja kepada para penggemar J-pop di tanah air khususnya? Atau mungkin di mancanegara umumnya juga? Maju terus J-pop di tanah air, J-pop dan K-pop di tanah air. Apa ya? Kayaknya banyak yang mesti diedit ini sih. Soalnya banyak e-nya. Maju terus J-pop di tanah air, semoga bisa berkembang menjadi komunitas J-pop yang berpengaruh tidak cuma di Indonesia tapi juga di seluruh di kalangan internasional gitu. Jadi lingkup pengaruhnya lebih tidak cuma luas di lagi. Lokal, tidak cuma di Indonesia, tapi juga bisa ke Jepang juga jadi orang Jepang juga salut sama komunitas J-pop Indonesia. Moga-moga tahun-tahun depan itu bisa kewujud oleh anak-anak muda Indonesia. Amin. Ya. Amin. Martina, thank you ya untuk Sama-sama, hari ini. makasih. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Aku nggak tahu.